makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Nah, kuman yang ada di badan manusia itu jumlahnya triliunan gitu. Jadi ada bakteri, ada virus, ada macam-macam, ada kuman-kuman lainnya. Arsitektur ya backgroundnya. Jadi waktu kuliah itu belajar kalau kita ngedesain itu kalau desain itu tuh mempengaruhi banget nih sama perilaku orang yang ada di dalam itu. Nah, itu yang jadi aku mikir ini on top of my head aja. Jadi aku mikir kayak ternyata dari kecil itu tuh berperan penting banget nih sama kehidupan kita. Gitu. Aku mikir itu sih, tapi gimana tuh? Yang aku tahu juga emang as a designer emang harus ada pelajaran juga tentang menghayati manusia itu juga sih sebelum mendesain. Dan yang aku baca pun dari sebuah jurnal, soft skill yang paling penting yang bahkan sering dilupain sama desainer sendiri itu empati gitu. Oke, berarti contoh gampangnya itu kayak kamar lah ya. Kalau kamar tuh kan privasinya sangat tinggi. Berarti kayak gimana ya? Maksudnya kalau kamarnya kebesaran, susah nih untuk ngambil barang atau kalau aku sendiri akan takut tuh kalau kamar kegedean ya kan. Kalau kesempitan jadi kayak sumpek gitu rasanya. Jadi kayak akan ngefek ke emosi kita juga sehari-hari gitu. Kayak gitu nggak sih contoh gampangnya? Iya. Contoh gampangnya ya kamar itu kan area private tuh di dalam rumah, dan ya rumah juga krusial gitu kan. Kita dari kecil sampai dewasa tumbuh di rumah itu pasti akan menjadi faktor utama pertumbuhan kembang jiwa kita gitu. Kalau dari Om Adi, gimana, ada tanggapan nggak terkait itu? Iya, saya sebenarnya nggak terlalu ngerti apa yang diomongin sih. Tapi karena kita mau membayangkan kalau mengambil konsep arsitektur gitu ya, atau di sana berarti ada desain, ada blueprint gitu ya kan. Jadi memang kalau di dalam kehidupan gitu memang kalau kita mau berbicara itu berarti kita membutuhkan sebuah kedewasaan dulu untuk punya itu, kecuali ada orang yang mendesain hidup kita untuk kemana gitu ya. Nah tapi secara umum mungkin kalau saya berbicara arsitektur kehidupan itu kita bisa lihat itu karena sifatnya terlalu general umum. Jadi kalau kita ngomong itu pasti agak bingung orang maksudnya. Tapi kita pilah-pilah dulu menjadi beberapa folder aja ya. Contoh misalnya kayak kalau kita berbicara arsitek, kalau saya kebetulan dari dunia kesehatan gitu ya. Nah jadi kalau di dalam kesehatan itu kalau kita berbicara arsitek atau desain kesehatan itu diawali dengan seperti apa sih, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan kesehatan itu. Nah kesehatan bisa dalam arti sifatnya mungkin fisikalitas yaitu badan. Jadi kita bagaimana nih mendesain supaya badan kita sehat gitu kan gitu ya. Nah ada juga yang sifatnya lebih kepada mentalitas gitu, bagaimana kita mendesain gitu juga ya supaya secara mental itu kitanya juga baik. Nah kalau kesehatan itu sebenarnya dari kata health itu whole itu artinya holistic gitu, jadi dari berbagai angle sebenarnya. Kalau kita berbicara angle itu bisa dari angle kalau kita berbicara yang namanya angle emosional, bisa dari angle struktural, mekanikal, bisa juga dari angle yang namanya chemical, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau berbicara apa tuh desain atau arsitek daripada kalau secara fisikalitas, jawabannya kalau menurut saya adalah yang disebut dengan namanya terminologinya namanya kesenangan. Jadi ketika kita mampu menciptakan kesenangan kepada badan kita, maka terjadilah konsekuensinya adalah sehat itu sendiri. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan kepada pikiran kita, maka yang terjadi adalah kedamaian atau ketenangan. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada emosi kita, emosi dari kata emofera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita, maka yang terjadi adalah yang namanya kecintaan atau kasih sayang. Dan ketika kita menciptakan kesenangan pada life energy kita, nah disebut life energy kenapa? Karena tubuh manusia itu ada namanya anatomi secara fisiologis, ada anatomi secara energi. Nah kalau anatomi secara energi adalah itu hubungannya dengan breathing control nanti. Nah pada saat kita mampu menciptakan kesenangan pada life energy kita, maka yang terjadi adalah yang namanya kegembiraan itu gitu atau kesenangan itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi
Itu kalau kita berbicara dalam tatanan ngomongin soal secara umum in general. Nah, kalau kita ngomongin yang lebih spesifik lagi, dalam hal tubuh manusia itu adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Nah, jadi kalau kita berbicara tubuh manusia itu is not, katanya orang bilang, we are not single entity, tapi we are community entity. Kenapa disebut community entity? Karena kita ini adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Nah, kuman yang ada di badan manusia itu jumlahnya triliunan gitu. Jadi ada bakteri, ada virus, ada macam-macam, ada kuman-kuman lainnya. Nah, apa yang membedakan kuman di dalam tubuh kita dengan kuman yang ada misalnya di lantai di luar di situ? Yang membedakan adalah kuman yang begitu banyak yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki satu komando. Nah, jadi kalau kita berbicara arsitek sistem kekebalan tubuh manusia, nah itu palang pintunya itu yang disebut yang namanya sistem syaraf. Nah, sistem syaraf itulah yang menjadi komando center untuk mengirim instruksi kepada sistem di dalam tubuh kita untuk bekerja. Apakah sifatnya nanti dia akan berproteksi kalau ada ancaman, atau kebalikannya sifatnya dia akan tumbuh dan berkembang. Kayak tadi ya, tumbuh kembang pada saat dimana terjadi yang namanya, kalau istilahnya sebuah ketenangan. Nah, di situ makanya di bawahnya, jadi nomor satu kalau arsiteknya kita lihat blueprintnya, desainnya adalah di atas adalah sistem syaraf. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya innate immune system namanya bawaan, adaptive immune system, ada adaptive immune system, di tengahnya ada interferon, di bawahnya ada namanya mikrobiota gitu. Nah, iya. Nah, jadi dari situ tergantung daripada sistem syaraf kita yang akan mengirim signal atau memberikan instruksi kepada di bawah itu untuk dia mau tumbuh dan berkembang atau dia mau merasa terancam akhirnya berproteksi, tidak tumbuh dan berkembang. Makanya aktivasinya ada dua. Satu aktivasinya namanya kalau dia stres itu namanya fight or flight. Kalau relax itu namanya rest and digest atau feed and breathe. Nah, itu kita ngomongin dalam arsitek kalau berbicara manusia sebagai makhluk kuman. Nah, kalau kita mau ngomongin lagi yang lain lagi, apalagi ya? Tadi satu secara in general, dua secara makhluk kuman. Mungkin apalagi ya yang lain lagi ya? Sebenarnya banyak banget sih yang bisa dijadiin. Betul. Maksudnya untuk kita bicarain tentang kehidupan gitu ya, Om. Iya, jadi memang kembali lagi kalau kita berbicara, kalau saya kan pahamnya lebih ke kesehatan. Tapi kembali lagi ya itu tadi, betul nggak kalau seandainya sehat itu akan menjadi sebuah konsekuensi? Tentunya makanya harus didesain dengan apa? Didesain dengan yang namanya perilaku kita, gitu. Nah, perilaku kita lah yang kita desain sehingga akhirnya konsekuensinya terjadilah yang namanya si kesehatan itu. Nah, tapi kalau secara in general tadi, when we create pleasantness, nah tadi kan teman-teman kan naik tangga kan. Waktu naik tangga itu kan tadi lihat, nah tangganya itu sesuai dengan definisi sehat yang saya maksud tadi. When we create pleasantness to our own body, makanya kenapa konsekuensinya adalah health. When our body become very pleasant, akhirnya yang terjadi pleasure, yang terjadi health. When we create pleasantness to our own mind, makanya yang terjadi adalah istilahnya namanya peace, pada joy. Pada saat when our mind become very pleasant, akhirnya terjadi yang namanya peace tadi. Termasuk juga tadi emotion, makanya love and compassion sama bliss and ecstasy juga. Jadi itu sebenarnya konsep daripada tubuh manusia itu seperti kayak mobil punya 4 roda. Nah, dengan kita menciptakan kesenangan kepada 4 roda tersebut, pada saat itulah mobilnya makanya berjalan gitu. Tapi pada saat kita nggak punya kemampuan untuk menciptakan kesenangan itu, makanya yang roda kanan mau ke kanan, yang roda kiri mau ke kiri, yang roda belakang mau ke belakang, kan jadi bingung mobilnya, jadi nggak tahu tujuannya. Nah, disitulah akhirnya terjadilah yang namanya ketidakseimbangan. Apa ketidakseimbangan bahasa Inggrisnya? Ketidakseimbangan adalah tidak artinya dis, seimbang artinya is. Nah, jadi ketidakseimbangan namanya disease. Nah, tapi bahasa Indonesianya diasosiasikan sebagai pelemahan hati. Menjadi apa? Disease artinya penyakit gitu, seolah-olah penyakit. Padahal sebenarnya badan sedang membuat satu adaptasi secara fisiologis terhadap perilaku kita yang salah. Nah, karena perilaku kita yang salah, makan sembarangan, nggak pernah olahraga, lalu sebagian masih mungkin merokok, konsumsi alkohol berlebihan. Nah, badan kita is the most sophisticated gadget in the whole world, kan orang bilang kan, yang paling canggih. Nah, jadi ketika terjadi ketidakseimbangan dari perilaku kita, maka badan
akan melakukan upaya karena badannya itu pro life. Iya, pro Dia life, ya. kepengen supaya kita hidup. Nah, jadi badan menciptakanlah yang namanya keseimbangan baru, itu yang disebut namanya homeostatis. Nah, makanya kenapa badannya berusaha menciptakan keseimbangan baru dengan cara apa? Naikin tuh tekanan darah. Gitu. Kirim tuh si kolesterol. Karena terjadi inflamasi, peradangan di pembuluh darah. Makanya gara-gara kita ngerokok, akhirnya si liver harus mengirim kolesterol yang lebih tinggi. Makanya LDL-nya jadi naik gitu. Nah, jadi berbagai kenaikan angka yang dimaknai sebagai raport merah di dalam medical check up gitu. Itu sebenarnya kita harus berterima kasih pada badan di mana badan kita sedang membuat satu keseimbangan baru karena kita melakukan intervensi secara perilaku kita Iya, gitu. iya. Oh my God, Nah, jadi I never bagaimana caranya kita supaya kembali lagi sehat? Nah, caranya adalah dengan cara saya mendesain ulang lagi perilaku saya gitu. Nah, jadi membayangkan badan saya adalah sebuah bangunan sebagai kalau kita berbicara arsitektural. Nah, berarti saya harus rubah nih blueprintnya, saya harus rubah nih desainnya lagi. Nah, dari mana awalnya gitu. Nah, kebanyakan orang itu ibarat kayak bangunan bocor, ya udah tutup aja di sana. Bangunannya agak ada retak, udah dirapin aja sama semen, tambal. Nah, itu yang disebut dengan namanya berfokus kepada ujung permasalahan. Padahal kalau kita mau membuat satu investigasi, permasalahannya apa? Kenapa bisa bocor terus? Kenapa bisa retak terus? Ternyata fondasinya tidak dijagain. Nah, akhirnya makanya kenapa kalau kita ngerti arsitek dengan baik, akhirnya kita bilang, oh berarti ini yang salah fondasinya. Nah, makanya kayak saya di dunia kesehatan, saya berfokus kepada bukannya kepada, kalau kuratif itu kan fokus kepada ujung permasalahan. Jadi itu namanya menekan gejala, itu yang disebut yang namanya medikasi. Jadi ketika tekanan darahnya tinggi, kasih obat buat menurunkan tekanan darah. Ketika gula darahnya tinggi, kasih obat buat menurunkan gula darah. Ketika kolesterolnya tinggi, kasih obat buat menurunkan kolesterol. Tapi bukan kenapa bisa sampai terjadi hal tersebut. Makanya kita fokus kepada akar permasalahannya. Jadi root cause of the problem. Nah, root cause of the problem akhirnya kita bukan menjadi murid daripada sebuah reaksi, tapi kita menjadi murid daripada sebuah antisipasi. Nah, jadi antisipasinya, akarnya apa? Nah, sama kayak kalau kita arsitek pinter, kita lihat bangunannya, wah ini bahaya, fondasinya kita mesti jaga gitu. Nah, kalau dalam mentalitas, sama juga kayak saya sering orang tanya, kenapa sih misalnya beli adik kok rajin terus dari dulu senang olahraga, kok makan diatur ini apa? Jawabannya sederhana. Kalau ada orang bilang saya disiplin, atau saya dibilang konsisten, atau saya dibilang punya dedikasi yang tinggi, saya katakan itu sebuah pemaknaan. Kenapa? Karena itu pemaknaan kamu terhadap saya. Tapi sesungguhnya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah kepatuhan adalah sebuah konsekuensi yang terjadi karena fondasinya, nah gitu ya, fondasinya adalah pemahaman. Nah, jadi karena saya punya pemahaman yang tinggi tentang kesehatan, di mana akhirnya kecerdasan akan sehat saya tinggi, pada saat itu saya melakukan dengan senang hati. Kecerdasan kita akan kebersihan tinggi. Tiap hari teman-teman sikat gigi, mandi, keramas. Kalau saya tanya, Ci udah berapa tahun sikat gigi? Udah puluhan tahun. Saya tanya nggak pernah dapat penghargaan daripada Muri karena berhasil puluhan tahun sikat gigi terus menerus dan tidak pernah ini. Jawaban Uci apa kepada saya? Oh, Biade enggak kenapa-napa, saya nggak butuh penghargaan itu. Kenapa? Karena kecerdasan saya akan kebersihan tinggi. Kalau saya melakukan bersih tadi, seperti saya mandi, saya itu apa? Bukan karena saya lakukan itu sebagai signifikansi untuk saya tunjukkan kepada orang bahwa saya, misalnya setiap pagi gitu kan posting, lihat nih gue sikat gigi. Enggak gitu kan? Tapi sikat gigi ya sendiri aja, nggak perlu diposting. Kenapa? Karena itu adalah kontribusi saya terhadap diri saya sendiri. Makanya garis tipis antara yang namanya signifikansi dan kontribusi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena kecerdasan akan kebersihan saya tinggi. Kecerdasan wanita akan kecantikan tinggi. Sesibuk apapun dia, bahkan dia belum mandi sekalipun, tapi dia bisa dandan dan punya penampilan yang bagus. Padahal waktunya nggak ada loh, udah tinggal 5 menit lagi, tapi dia masih bisa. Kenapa? Karena pemahaman atau kecerdasan akan kecantikannya tinggi. Nah, makanya kenapa saya katakan bagaimana menciptakan yang namanya peningkatan akan sebuah pemahaman. Jawabannya amunisinya adalah edukasi. Nah, di situ makanya gunanya saya paling seneng ngajarin orang tentang hidup sehat. Saya nggak bisa motivasi orang tentang hidup sehat, karena sehat tidak membutuhkan motivasi. Contoh paling gampang, saya tanya misalnya, lebih pilih sehat atau mencret? Sehat. Ya, lebih pilih sehat atau migrain?
Sehat. Lebih pilih sehat atau sakit pinggang? Sehat. Sehat. Nah, jadi kalau kita tanya sama orang, semua orang udah tahu jawabannya. Jadi kenapa saya sibuk motivasi orang untuk sehat? Karena semua orang udah tahu. Dan kalau kita jadi motivator itu ibarat kita itu seperti tukang tambal ban. Jadi ketika orang lain bannya kempes, dia butuh motivator. Kita pompa dia, ayo semangat gitu ya. Udah kelar kan bannya ntar dipakai, habis itu kan mulai bentar lagi kempes, dia mesti cari tukang tambal ban lagi kan. Tukang pompa ban lagi gitu. Nah, motivator sesungguhnya bukan seperti itu. Kita hanya harusnya menjadi jendela, memfasilitasi untuk memberikan edukasi. Iya, nah ketika pemahaman itu hadir, nggak perlu saya ajarin. Nah makanya ilmu daripada belajar itu katanya dibagi menjadi 3 hal. Jadi belajar pertama itu adalah mendengarkan dan menghafalkan katanya. Jadi dengerin aja hafalin. Nah tahap kedua setelah mendengarkan dan menghafalkan, tahap kedua yang disebut dengan namanya memahami. Jadi udah itu dengar, hafalin, lalu dia memahami. Nah ketika dia udah paham, oh iya udah paham. Nah pada saat itu dia masuk ke tahap 3 itu yang disebut yang namanya kebenaran baru. Nah sekarang saya kasih contoh dari 3 tahap dalam belajar. Jadi yang pertama, kalau kita olahraga 1 menit membakar cuma 5 kalori. Berarti kalau 1 jam saya membakar 300 kalori. Kalau saya makan 1 potong martabak manis, saya memasukkan 300 kalori. Jadi kalau saya makan 1 martabak manis 1 potong, berarti saya ngutang 1 jam olahraga kalau saya mau membakar kalori tersebut. Terlepas daripada badan kita tidak mengenal yang namanya first law of thermodynamics, nggak sesederhana itu. Tapi anggap aja kita bikin sederhana karena kita mau kasih contoh di sini. Nah sekarang pertanyaan saya, kebanyakan dari orang makan martabak biasanya 1 apa 2? Biasanya bisa 3, bahkan ada yang setengah loyang. Betul kan? Nah jadi artinya dia akan ngutang begitu banyak kan. Tapi karena dia nggak paham tentang hitung-hitungan tersebut, kalau kita berbicara in terms of ngomongin kalori intake gitu, kan dia hafalin dulu 1 martabak manis 300 kilokalori. Kamu olahraga 300 kilokalori 1 jam. Lalu dia bilang gini, saya hari itu makan aja udah 3 martabak manis, 3 potong. Belum saya makan juga mie instan siangnya. Belum paginya saya makan nasi goreng. Belum habis itu malamnya saya makan bubur ayam misalnya. Nah sedangkan saya olahraga aja boro-boro sejam. Tadi aja 15 menit udah bagus saya cari waktu 15 menit. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya masukin kalori sebegitu banyak dan saya mengeluarkannya sebegitu dikit, berarti sampai kapan gue turun berat badan? Sampai kapan terjadi yang namanya kalori defisit itu sebagai sebuah konsekuensinya? Pada saat itulah dari hafal-hafalan tadi akhirnya menjadi pemahaman. Ketika udah jadi pemahaman, besoknya dikasih lagi martabak manis. Nih teman-teman, nih martabak manisnya udah disediain ya, kita meeting, ayo makan. Dia itu temennya bilang, loh kok nih martabak manis pada nggak dimakan nih? Ci, ini kan martabak kamu yang paling kamu suka gitu nih ceritanya. Dia tuh Ci bilang, iya nggak apa-apa, santai-santai. Ayo makan dong. Ci bilang, iya ntar gue makan. Ci gila lo, ini gue bikinin martabak manis, beliin udah khusus buat lo loh. Ya kan ibaratnya kayak ini favorit lo. Dia tuh kata Uci, iya ntar gue makan. Akhirnya Uci bilang, ya deh biar sopan, Uci makan 1. Pas makan 1 akhirnya, lo bener segitu aja nih dihabisin ya sama orang. Iya nggak apa-apa, habisin aja. Dimakan lah sama temen-temennya. Abis itu ditanya sama Ci lo nggak nyesel lo ini? Ucinya bilang apa? Nggak apa-apa, santai aja. Pertanyaannya, kenapa dia bisa santai? Jawabannya karena Uci sudah punya kebenaran baru. Oh, udah kebenaran baru. Iya, karena udah punya kebenaran baru terhadap si martabak manis itu. Nah, jadi poin saya tuh di sana gitu. Ketika kita sudah menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran baru, pada saat itulah kita ini nggak kenapa-napa. Makanya kenapa saya selalu bilang tubuh manusia itu terlalu cerdas untuk dibohongi. Makanya kenapa definisi saya sehat bersahabat dengan pertemanan hati, bukan bersahabat dengan perlawanan hati. Nah segala sesuatu kalau kita maksakan, misalnya kayak latihan, ayo dong latihan, ayo dong latihan, ayo latihan. Tapi kita terpaksa lakuinnya. Badannya terlalu cerdas untuk bilang bahwa oke ya, gue maksa gini ya, oke. Tapi ntar lihat loh, nanti kelar dari sini gue akan minta martabak manis, gue akan minta mie instan, gue akan minta apa. Dia dengan sendirinya akan melakukan perlawanan itu. Karena dia dipaksa.
Makanya kenapa ada statistik yang mengatakan 95% orang yang berdiet pasti gagal. Karena terpaksa. Karena melakukan dengan susah hati. Karena lakukan dengan terpaksa. Makanya kenapa, bagaimana caranya kita lakukan dengan senang hati. Nah itu yang kayak saya katakan juga sama teman-teman. Apakah dalam hal sembahyang, apakah dalam hal berdoa, apakah dalam hal bersolat. Kaum muslimin dan muslimah, bersolat itu bukan cuma 5 kali seminggu. Jadi 5 kali sehari. Nah 5 kali sehari itu kan susahnya minta ampun. Tapi bisa dilakukan dan bahkan 95% kaum muslimin dan muslimah di Indonesia itu dia sholat 5 waktu penuh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Berarti orang Indonesia itu adalah orang yang paling disiplin, paling rajin. Jawabannya enggak. Disiplin dan rajin dalam keagamaan sudah menjadi konsekuensinya. Kenapa? Karena kecerdasan akan keimanannya tinggi. Dan sholat adalah sebuah kebenaran yang memang dipegang. Gitu. Nah jadi itu gitu. Nah ketika kita nggak menjadikan olahraga sebagai sebuah kebenaran bagi kita bahwa kalau saya menciptakan kesenangan, kayak makanya saya bilang apa bedanya orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok? Bedanya hanya ada di kepala dia. Nah ini yang disebut dengan namanya sudut pandang, cara pandang tadi. Nah ini tema dari teman-teman di sini. Jadi sudut pandangnya orang yang merokok mengasosiasikan rokok sebagai kenikmatan. Makanya kenapa dia merokok aksinya. Nah, ada satu lagi orang ditanya kenapa dia tidak merokok. Karena sudut pandangnya dia melihat rokok sebagai penderitaan atau kesengsaraan. Itu yang disebut yang namanya prinsipnya pain and pleasure. Jadi it's the same object, tapi we associate that as a pain or we associate that as a pleasure. When we associate that as a pleasure, maka aksinya merokok. When we associate that as a pain, kita tanya, kenapa kamu pain rokok? Iya, karena tubuh kita adalah sungai kehidupan kita. Darah kita adalah sungai kehidupan kita. Kalau seandainya saya ngerokok, nanti saya ibarat kayak buang sampah dong di sungai kehidupan saya. Aduh, ntar kalau buang sampah berarti otomatis sungai saya jadi keruh. Nah, itu terjadi kekentalan darah. Nanti dinding-dinding sungai saya jadi luka gara-gara kebanyakan sampah. Terjadi inflamasi, peradangan di pembuluh darah. Nanti liver saya harus mengirim dana bala bantuan ke sana. Kolesterol saya jadi tinggi dong. Nah gitu. Nanti begitu dari bala bantuannya dibantu antiinflamasi dengan menutup luka-luka di dinding sungai saya, akhirnya jalannya sungai saya jadi sempit dong. Terjadi plak-plak tadi. Nah terakhirnya jantung jadi kerjanya jadi lebih berat dong. Nah jadi kalau dia paham tentang cara kerja tubuh kita, akhirnya dia bilang, bukan ide baik kalau seandainya saya masukin rokok. Bukan ide baik seandainya saya masukin alkohol. Bukan ide baik bahkan ketika saya punya opsi cara pandang yang melemahkan hati. Gara-gara akhirnya terjadi kortisol, stres ini. Akhirnya darahnya jadi kental sendirian juga. Akhirnya dia bilang, enggak deh, enggak ngerokok. Karena sudut pandang dia, associate rokok as a pain. Tapi kebalikannya, kenapa orang-orang di Indonesia 2 dari 3 pria merokok? Jawabannya karena mereka semua adalah orang-orang yang terjajah oleh apa? Oleh positioning daripada si rokok itu. Kalau ditanya sama orang yang ngerokok, kenapa kamu ngerokok? Jawabannya pasti di kepala dia, asosiasinya, sudut pandangnya itu pleasure. Satu, asiknya rame-rame. Nah, kan asiknya rame-rame kan dia bilang, asiknya rame-rame ya kan, baru ya kan. Iya, yang kedua, berani. Ketiga. Iya, berani. Iya, berani artinya. Apalagi mahakarya. Ya kan mahakarya. Mahakarya. Mahakaryanya di mana ya kan ya? Tapi kan di asosiasi dia seperti itu, mahakarya. Udah itu juga apalagi kalau ngelihat iklan rokok kan ibaratnya kayak tadinya jadi pegawai nggak punya duit, tiba-tiba sekarang jadi pengusaha buka coffee shop sendiri dong ya kan, sukses. Terima kasih rokok ya kan. Nah pada saat itu akhirnya asosiasinya menguatkan hati, makanya kenapa aksinya merokok gitu. Nah tapi saya bisa jelasin lagi kalau soal rokok bukan cuma semata-mata asosiasi, tapi juga di situ terjadi ada satu yang saya katakan kan. Apa sih sebenarnya salah satu dalam tanda kutip kebermanfaatan daripada orang merokok itu sebenarnya terjadinya keteraturan dalam bernafas. Karena ketika merokok itu tanpa dia sadari dia melakukan yang namanya pengaturan nafas. Nafas kita yang teratur dengan tarik nafas yang dalam, buang nafas yang panjang, maka kita mengaktifasi apa? Parasympathetic nervous system, which is adalah relax response.
Nah, relax respon itu adalah aktivasi rest and digest. Makanya kenapa orang paling seneng ngerokok setelah makan. Karena apa? Karena santai, relax gitu. Jadi bukan masalah soal dia S2, S3, dia profesor, bahkan dokter sekalipun yang otoritas daripada kesehatan, tapi 30% dokter adalah merokok. Itu lebih kepada, jadi bukannya dia nggak peduli sama kesehatan, enggak. Tapi aktivitas tersebut, dia merasakan dengan dia tarik dan buang nafas yang lebih panjang, dan lebih dalam, pada saat itu dia mendapatkan satu yang namanya kebermanfaatan di sana. Satu, dia lebih rileks. Kedua, otak kita berdasarkan salah satu buku itu namanya bukunya Super Brain. Buku Super Brain itu ya Super Brain ditulis oleh namanya Dr. Rudi Tansi sama Deepak Chopra. Di Super Brain dikatakan otak kita tuh mirip bentuknya kayak gini. Jadi di sini disebut namanya survival brain, ini emotional brain, di sini yang namanya intellectual brain. Frontal cortex kita itu disebut intellectual brain. Ya, kalau limbic brain kita itu disebut namanya emotional brain. Kalau survival brain kita itu disebut namanya reptilian brain. Nah, masing-masing daripada bagian otak kita itu yang bisa mengaktifasi itu diri kita sendiri. Kalau kita lagi panik, lagi kesel, lagi marah, lagi apa? Kira-kira yang teraktivasi yang mana? Survival brain pasti. Iya, survival kan? Ya kan? Pasti survival. Ya kalau saya emosional lebih kepada kayak mungkin tergesa-gesa atau mungkin kita menggunakan itu sebagai kayak kita punya latar belakang, oh dulu pernah gini, jadi saya memutuskan begitu. Jadi makanya keputusan yang makanya orang bilang, waduh keputusannya emosional banget nih gitu ya. Gitu karena dia memakai si limbic brain tadi. Ya which is nggak masalah juga, kadang-kadang certain people bisa juga ada istilahnya yang namanya spontaneous right action. Jadi artinya pas dia memilih itu malah ternyata malah benar. Tapi majority is a spontaneous wrong action kebanyakan daripada right action. Iya. Nah, keunikan daripada kenapa saya cerita ini, pertanyaan saya tanya kalau sama teman-teman sekalian. Dari 3 otak yang bagian otak yang ada tadi saya tanya, paling bagus kita menggunakan paling banyak yang mana? Betul, yang frontal lobe kita pasti maunya. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana kita bisa mengaktifasi si yang depan? Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah apa? Yang survival dulu, baru ke limbic, baru ke frontal. Iya, tapi pertanyaannya saya mau langsung gunain frontal lobe saya. Saya mau menggunakan intelektual saya. Gimana caranya? Caranya adalah jawabannya adalah apa? Butuh keteraturan dalam bernafas. Keteraturan dalam Bernafas. Karena apa? Jawabannya apa? Karena apa? Karena the movement of our breath is the movement of our thoughts. And the movement of our thoughts is the movement of our breath. Ketika kita lagi kesel, lagi marah, lagi sebel, nafas kita pendek dan cepat. Tapi ketika kita lagi happy, dekat dengan orang yang dikasihi, dekat dengan alam, dekat dengan keimanan, dekat dengan kesenian, dekat dengan pertemanan dan pergaulan yang baik, nafas kita lebih teratur. Ketika nafas kita teratur, kita bisa menggunakan nggak akal budi kita? Jawabannya? Bisa. Bisa banget. Nah makanya kenapa merokok akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi sebuah budaya yang dilakukan oleh banyak orang. Karena ada situasi di mana tanpa disadari orang-orang ketika lagi kesel, lagi sebel, lagi ini apa, wah dasar ini apa gitu. Tapi ketika semuanya duduk bersama dia merokok, dia keluar ruangan lalu dia tarik dan ini tanpa dia sadari dari aktivasi fight or flight, which is sympathetic nervous system stress response, langsung switching to relax response, dan pada saat itu dia bisa menggunakan frontal lobes-nya. Dan ketika dia menggunakan frontal lobes-nya, dia bilang apa? Dia terima kasihnya merokok. Bukan terima kasihnya pada keteraturan dalam dia bernafas. Pantesan orang yang kayak lagi tiba-tiba marah, kesel gitu, inhale, exhale. Betul. Nah itu jawaban yang sederhana. Kayak dulu misalnya kita lagi kesel, lagi marah, lagi sebel, ibu kita bilang, udah deh, udah sabar, udah yuk tarik nafas dulu, udah tarik. Ketika kita tarik dan buang nafas pada saat itu kita feel better. Masalahnya nggak kemana-mana. Iya, masalahnya nggak kemana-mana. Kita nggak menyelesaikan masalah itu, tapi we feel better. Nah ini balik lagi ke tema teman-teman sekalian. Itu yang disebut namanya sudut pandang. Nah jadi ada istilah yang mengatakan apa kalau berbicara sudut pandang atau opsi cara pandang kalau definisinya. Jadi ada istilah yang mengatakan seperti ini. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi moto daripada YouTube
teman-teman juga kalau percaya sudut pandang. Motonya adalah apa? Motonya adalah apa? Anda ingin merubah dunia, dunia tidak berubah buat kita. Anda ingin merubah hidup Anda tidak berubah buat kita. Tapi kalau saya bersedia merubah sudut pandang saya pada dunia dan hidup saya, maka seketika hidup dan dunia berubah di depan saya. Langsung. Hanya dengan merubah cara pandang, sudut pandang. Jadi mudah-mudahan YouTube ini juga bisa membantu teman-teman lain yang mendengarkan, menyaksikan bahwa dalam area apapun, ketika kita merubah cara pandang kita, kita tidak bisa membiarkan nasib perasaan kita di tangan perilaku orang lain. Lo harusnya berubah supaya I feel better. Kan itu yang kita inginkan kan. Kita kesel sama orang, kita kesel sama lingkungan, kita kesel sama pemerintah, kita kesel sama negara, kita kesel sama rakyat. Lo harusnya semuanya berubah supaya I feel better. Nasib perasaan saya tergantung daripada perilaku orang lain. Itu yang disebut dengan yang namanya dakocan. Dakocan atau apa ya? Kalau permainan mainan yang suka ini apa tuh namanya? Yang mainan. Jadi orang yang kita dimainin itu. Jadi orang yang kontrol mainan itu. Oh, puppet. Puppet. Nah, ya kayak puppet show gitu ya. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Dakocan, puppet. Poinnya maksud saya gini. Ketika kalau kita jadi puppetnya seseorang, jadi ada yang namanya puppet masters kan, makanya kan disebutkan itu. Nah, itu artinya apa? Jadi kalau ketika orang bilang gini, lo harus berubah supaya gue feel better. Ih, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Kita senang. Kamu nggak terlalu hebat. Mulai nggak senang kita. Kamu jelek, kita sebel. Enggak deh, kamu bagus. Aduh, lega lagi. Enggak deh jelek. Wah, sebel lagi. Enggak deh jelek. Jadi orang lain giniin kita ikutan. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman di sosial media. Ketika komennya positif, teman-teman berbunga-bunga. Ketika teman komennya jelek, kitanya kesel marah-marah. Lalu kita bilang dia haters lah, naysayers lah, atau apapun lah kita sebut dia sebagai alah orang yang ngiri aja lo ini apa gitu. Nah, maksud saya katakan tadi, mau sampai kapan kita serahkan nasib perasaan kita kepada ibaratnya orang lain untuk istilahnya nasib perasaan saya tergantung dari perilaku orang lain. Nah, inilah tema daripada YouTube ini, keberadaan YouTube ini, sudut pandang. Dengan saya merubah opsi cara pandang saya terhadap kamu, maka pada saat itulah kamu berubah di mata saya. Tapi kalau saya menunggu kamu untuk berubah perilakunya, mau sampai kapan? Wah, nggak terjadi juga gitu. Nah, itu makanya kenapa konsep daripada definisi create pleasantness to your own body, to your own mind, to your own emotion, to your own life energy, itu semuanya ada di tangan kita. Makanya kenapa saya katakan tadi, jadi kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, kesuksesan, keberhasilan, itu sebenarnya semuanya we need to be responsible. We need to take ownership. Jangan kasih ke orang lain. Iya, take ownership. Makanya kenapa bahasa Inggrisnya itu tanggung jawab itu adalah apa? Responsibility. Jadi ability kita to choose our response terhadap event yang terjadi. Eventnya mungkin nggak menyenangkan hati kita. Oh, kok begini, kok begitu. Misalnya ditinggal orang yang dikasihi. Misalnya kita ditinggalin pacar. Misalnya mungkin kita ternyata, oh bos gue begini, ini apa, oh ternyata perusahaan gue nggak sesuai, atau ternyata kok teman gue mengecewakan gue. Jadi nasib saya harus tergantung daripada perilaku mereka. Saya nggak mau, I refuse, saya menolak itu untuk saya bilang, kan saya ngerasain sendiri, nggak bisa, saya harus rubah cara pandang itu. Dengan cara apa? Saya melihat itu sebagai, iya ya kebayang juga gue kalau jadi bos gue, sekarang lagi susah kondisi ini apa ya udahlah kasihan ya, mungkin dia lagi cranky, dia lagi marah, ya udahlah ibaratnya kita nggak usah take it personal dalam soal itu ini apa. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya teman-teman bisa jadikan bahwa kembali lagi being proactive means apa? Means istilahnya we need to take ownership when it comes to yang namanya perasaan kita. Itu harus banget, nggak bisa enggak. Karena kalau kita serahin ke orang lain, kita nunggu mau sampai kapan, nggak terjadi gitu. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Karena saya suka cerita, selama Hayat masih di kandung badan ya udah sekali-sekali marah, sekali-sekali kesel nggak apa-apa. Tapi kita punya apa? Punya kemampuan untuk recover. Iya. Apa bedanya orang tua sama anak muda?
when it comes to fisikalitas, anak muda punya recovery system yang lebih cepat. Anak muda, anak kecil, naik sepeda, teenager jatuh kan sakit kan. Dia besok udah bisa naik sepeda lagi. Orang tua kayak saya, Manula Pratama, naik sepeda jatuh. Bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan itu kaki masih sakit terus. In terms of physicality, saya recovery sistemnya jelek. Tapi when it comes to mentality, ketika kita lebih dewasa ya, dari dulu kita lagi kecil, sekarang lebih dewasa, remaja, kita lebih dewasa. Ketika ada orang mungkin sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati kita, kita punya yang namanya pemaafan, punya keikhlasan terhadap perilaku orang. Ya, pada saat itu kita bilang ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin dia itu sudut pandangnya. Iya, nah sudut pandang itu membawa perasaan kita menjadi feeling better. Karena at the end of the day itu is all about how to feel better sebenarnya. Kayak orang misalnya, saya mau kerja. Kenapa mau kerja? Supaya bisa punya uang. Kenapa mau punya uang? Supaya bisa beli apa yang saya mau. Kenapa mau beli apa yang saya mau? Supaya saya bisa senang. Balik-balik lagi kan ke sana gitu. Jadi kalau semuanya supaya senang, dan yang senang akan saya pertahankan. Yang membuat saya tidak senang, saya akan tinggalkan. Itu kan konsep yang sederhana. Sebenarnya kita seperti itu terus dalam hidup gitu. Kalau dipikirkan kayak sebenarnya simpel banget ya Om, kayak gitu. Kayak rasa itu implementasinya itu kayak terlalu rumit kalau aku pribadi sih sebenarnya gitu. Dan kayak kembali lagi misalnya kayak yang mempengaruhi kehidupan kita tadi Om, kayak apa? Tapi kan tadi Om kebanyakan ngobrol ngasih taunya tuh semua itu faktor dari dalam diri kita. Betul. Sudut pandang kita, responsibility. Cuma pas Om ngobrol tadi itu aku mikir lagi jadi kayak tapi pengen apakah lingkungan bisa mempengaruhi gitu? Faktor lingkungan itu tuh sangat mempengaruhi Tapi kalau saya jawabannya gini lagi, balik lagi. Lingkungan itu yang meng-create kita. Jadi makanya kenapa ada istilah yang namanya law of attraction. We don't attract what we want, we attract what we are. Law of attraction itu seperti cermin. Jadi ketika kita bilang saya mau mandi, saya dandan, saya mau rapi, ketika saya ngelihat cermin, maka yang akan terpantul adalah kecantikan, kemanisan, keimutan. Tapi ketika kitanya memutuskan untuk kitanya berantakan gini, gitu lihat di kaca, maka yang terpantul adalah mungkin ibaratnya kesemrautan itu tadi. Saya membuat satu analogi cerita sebagai berikut. Misalnya nih ceritanya kita berdua lagi ada di MRT gitu ya, misalnya di Jakarta atau di mana. Kita duduk bareng begini. Nah, nggak berapa lama kita lagi duduk berdua di MRT gini, tiba-tiba ada orang duduk sebelah saya. Udah itu saya ditanya, "Beli Ade, itu orangnya gimana?" Udah itu saya bilang, "Orangnya ramah," saya bilang gitu ya, "orangnya ramah," gitu ya kan gitu, "orangnya ramah." Oh iya udah. Itu skenario pertama tuh ceritanya kayak gitu. Nah, skenario kedua kita sama-sama juga lagi masih di kereta MRT juga. Tiba-tiba ada orang duduk sebelah saya, udah tuh ditanya, "Dia Ade, gimana orangnya? Itu siapa tuh kok orang ini?" "Orangnya ngeselin." Gitu kan? Nah, kalau kita buat satu investigasi, kenapa saya bilang orangnya ramah? Ternyata apa yang terjadi? Begitu dia duduk sebelah saya gimana? Iya, gitu. Dia ramah jadinya, dia ramah sama saya gitu. Tapi ketika dia duduk sebelah saya, gini, dia gitu juga kan? Lalu saya bilang, orangnya ngeselin. Padahal sebenarnya saya mengirim signal buat orang itu untuk menjadi orang yang ngeselin. Karena pada dasarnya sebenarnya saya yang ngeselin gitu. Nah jadi itu yang makanya kenapa saya bilang, nah balik lagi nih ngomongin sudut pandang. Kenapa sudut pandang itu penting? Karena sudut pandang hubungannya dengan pertemanan hati. Gitu. Jadi hati-hati dengan setiap kali kita berhadapan dengan perlawanan hati itu berarti udah salah aja kita gitu. Nah jadi maksud saya di sini saya cuma mau cerita tuh istilahnya kayak ketika berbicara yang namanya law of attraction gitu. Itu sebenarnya kalau bahasa sederhananya kita bilang gini. Setiap teman kita atau setiap lingkungan kita atau setiap orang lain selain kita itu siapa yang bertanggung jawab untuk nanti outcome-nya dia akan memperlakukan kita seperti apa itu adalah kita sendiri. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu we teach people how to treat ourselves. Siapa yang mesti responsible itu? Kita.
Nah makanya kenapa kayak saya pribadi ya mungkin Uci udah kenal saya udah lama ya. Mungkin nggak tahu ya pandangan Uci terhadap saya seperti apa. Tapi kalau saya boleh jujur, ibaratnya mungkin ya kita kebetulan bahasa Indonesia ya Ci ya. Iya. Sama-sama bahasa Indonesia gitu ya Yes. misalnya ya. Mungkin kalau bahasa Inggris saya kacau gitu ya misalnya. Atau misalnya bahasa Jepang saya nggak bisa gitu ya. Saya juga nggak bisa Emang nggak bisa Jepang. sama, iya betul. Ya. Jadi anggap aja saya bisanya bahasa Indonesia. Tapi Uci sebagai dalam tanda kutip keponakan saya, ceritanya dia mengenal saya udah cukup lama, mungkin dia pasti dalam hati dia akan bilang, kalau dia ngobrol sama si Om Ade, dia bilang, kok bahasanya kayak bahasanya agak formal, bener gak Ci? Iya. Kalau saya ngomong. Iya. Saya kan nggak pernah, lo gimana, apa kabar lo? Waduh gila, wah anjir ini, kan nggak gitu kan gitu. Tapi saya ngomongnya formal aja, karena sehari-hari saya juga sama siapa aja saya ngomongnya selalu formal. Ya, pertanyaannya, mestinya kan Uci berpikir di kepala, terus si Om Ade kalau ngomong kenapa gitu? Kenapa ngomongnya dia formal gitu? Benar nggak? Mestinya harusnya gitu, dia mikir mestinya gitu. Tapi saya kasih tahu jawabannya, karena saya bilang pilihan kata mempengaruhi rasa. Pilihan kata mempengaruhi rasa. Nah, jadi ketika saya berhadapan sama orang, ketika orang itu ngomong, misalnya contohnya, saya ketemu orang misalnya, kadang belum kenal ya, Pak. Apa kabar lo? Gimana lo? Oke lo? Gila, badan gede, keren banget lo, gila lo dari dulu begini. Gitu kan orang ngomong gitu ke saya. Jadi jawaban saya adalah apa? Oh iya, bagus, makasih. Aduh, makasih banget nih udah dipuji segala. Iya, saya kebetulan memang rajin latihan. Pada saat itu saya merubah tone dia yang tadinya dia tonenya so asik gitu. Saya agak bikin sedikit lebih formal. Karena apa? Karena saya sedang mengajarkan dia untuk memperlakukan saya. Saya nggak senang diperlakukan dia dengan cara misalnya, apa lo gila lo badan gede dari dulu lo gede terus ini apa gitu ya kan? Ya meskipun dia nggak ada niatan jelek terhadap saya, cuma saya nggak senang diperlakukan itu. Jadi saya perlakukan dia dengan sopan. Tapi kalau dia memperlakukan saya nggak sopan dengan saya memperlakukan dia sopan, berarti bukan salah saya, mungkin dia yang gila gitu ya kan. Nah jadi itu bukan problem saya kan kayak gitu. Tapi hampir sebagian besar orang yang seperti itu ketika saya ajak ngomongnya yang baik, dia pasti akan baik. Ketika kita, silakan duduk mas, nggak apa-apa. Gimana mas Ade orangnya ramah. Orangnya ramah. Karena saya memperlakukan dia dengan ramah. Nah itu yang disebut dengan namanya cerminan daripada law of attraction tadi. Tapi ketika kita ketemu sama orang gini, apa lo, ini apa gitu-gitu, kita gitu. Nah pada saat itulah kita tahu sedang mengirim signal kepada orang untuk memperlakukan kita seperti itu juga. Iya ya. Nah jadi makanya pilihan kata kita mempengaruhi rasa kita. Bego lo gitu. Kita jangan bilang bego lo. Kita mungkin bilang gini, Dek, kamu salah paham loh, itu salah, bukan gitu. Yang benar tuh mestinya kamu lakuin ini gitu, sayang banget itu, ntar salah paham kamu nggak itu gitu. Jadi dia ngerasa, oh iya gue salah paham. Padahal kan sebenarnya ya lu bego aja gitu, ya kan gitu. Cuma kan nggak bilang gitu. Tapi caranya kita bilang dia salah paham gitu, ya kan. Kayak contohnya misalnya tiba-tiba ada kasus apa, salah satu lembaga di Indonesia dibilang dasar kacung ini gitu ya kan, misalnya gitu ya kan. Nah kita punya kalimat yang lebih ini, ya mungkin Indonesia kita sebagai negara belum berdaulat, makanya kenapa jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi seolah-olah akhirnya kita jadi terpaksa ikutan menjalankan kebijakan yang sebenarnya bukan kita yang mau. Tapi karena kita juga negara yang sedang berkembang, kita mungkin punya utang luar negeri yang besar, jadi akhirnya kita terpaksa harus menjalankan kebijakan yang kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Iya. Tapi kita harus ngikutin itu, gitu ya. Oh iya benar, kan lebih enak kan dengerinnya gitu. Tapi kan kalau AKA also known as kacung ya gitu. cuma kan kita milihnya mau yang mana. Ya cuma kita nggak mau kayak gitu karena itu menyakiti hati orang. Jadi makanya kenapa saya bilang itu gunakan analogi. Nah tapi pertanyaannya, kenapa gunakan analogi? Karena saya juga nggak mau dibegoin orang kan. Paling dia bilang gini, Dek kamu salah deh, coba deh kalau kamu belajar lagi nih nanti kamu jadi lebih pintar deh. Oh iya benar juga, makasih gitu. Jadi saya tambah semangat belajarnya. Gitu dibandingkan dengan dasar bego loh. Gitu misalnya gitu ya. Nah jadi itu yang akhirnya nanti kita akan meng-create, we attract what we are, which is akhirnya terbentuklah lingkungan yang kita mau. Nah lingkungan itulah yang nantinya makanya akan menguatkan kita.
Tapi kenapa banyak orang komplain terhadap lingkungannya? Sebenarnya jangan salahin lingkungannya. Dia harus introspeksi diri lagi dia bilang, kenapa ya kok gue track orang-orang brengsek semua yang ada di diri gue? Ya kan ibaratnya teman-teman gue si ini brengsek, si ini suka ini, si kita itu. Wah ini kerjaannya pinjem duit nggak pernah balikin lagi. Wah ini kerjaannya selalu ngomong sembarangan ini gini. Tapi pas dipikir-pikir, iya juga ya, jangan-jangan gue juga melakukan hal itu kepada dia. Jadi I attract what I am. Karena ketika saya ngaca, memang sayanya yang nggak nyisir. Ketika saya ngaca, sayanya yang memang nggak mandi. Makanya kenapa I look bad in front of that mirror itu. Nah jadi makanya ketika kita ngelihat lingkungan kita, iya juga. Tapi ketika saya balikan lagi, cara pandang saya terhadap melihat diri saya bilang, istilahnya saya nggak sejelek itu loh. Istilahnya saya ini apa gitu. Saya rubah cara pandang saya untuk saya rubah perilaku saya. Akhirnya dengan saya rubah perilaku saya memilih opsi cara pandang yang lebih menguatkan hati. Saya pilih kata-kata yang lebih menguatkan hati, pilihan kata mempengaruhi rasa. Taunya ternyata apa yang terjadi? Orang-orang baik hadir ke lingkungan saya. Tuh ada Agung tuh baik hadir. Ada Komang Adi misalnya, ada ini. Saya punya timnya baik-baik semua. Kenapa hal itu terjadi? Karena balik lagi, ibaratnya, I attract what I am. Tapi ketika dulu saya punya timnya lousy, pas saya pikir-pikir, ya benar juga, because basically I'm the one that is lousy kan gitu. Sayanya yang lousy gitu. Nah jadi makanya jangan mudah menyalahkan itu. Makanya kenapa ada 3 permainan yang sering kita mainkan. Sebenarnya permainannya cuma 2, tapi yang satunya lagi itu permainan kutukan itu namanya. Iya kutukan. Jadi 3 permainan yang sering kita mainkan dalam hidup. Permainan pertama adalah kita paling seneng nyalain orang lain. Oh my God. Atau kita sering nyalain keadaan. Nyalahin situasi, nyalain orang lain. Apa aja, pokoknya yang salah orang. Itu namanya blame game. Nah problemnya sama blame game itu, kutukan pertamanya blame game itu adalah, kalau orang lain salah berarti saya benar. Oh my God. Betul dong? Yes, itu yang disebut namanya justify game.